Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan nonton lagi di channel gua bro. Oh ya, jadi gini coy, ada sebuah komentar ya di sebuah video atau unggahan dari konten gua dengan pertanyaannya yang seperti ini bro. Jadi sudah banyak lah yang ngebahas ya mengenai kekurangan-kekurangan daripada motor fiction ini bro gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin kita agak sedikit ulas juga ya gitu. Tapi gue di sini disclaimer dulu bro, bahwasanya gue itu apa ya, bicara tentang kekurangan-kekurangan motor fiction ini, gue itu sesuai dengan pengalaman dan yang saya tahu aja bro ya. Mungkin kalian kalau udah nonton di channel yang lain agak sedikit berbeda atau sama ya, saya juga nggak tahu, karena gue juga nggak ngumpulin dari berita-berita yang ada gitu bro. Gue ngejawab ini sesuai dengan yang saya tahu dan yang saya alami aja bro gitu. Menurut saya untuk kekurangan-kekurangan daripada motor Yamaha Vixion All ini coy, kita ini bicara yang Vixion All ya coy, jadi bukan yang Vixion New atau yang terbaru sekarang lah. Kita ngomong masalah motor Vixion All ya, kekurangan-kekurangan apa aja gitu kan. Menurut gua tentang kekurangan-kekurangan motor Yamaha Vixion ini ada yang pro dan juga kontra sih bro. Menurut gua kayak gitu. Jadi kita bahas dari yang kontranya aja lah ya, yang gua anggap ini kekurangan yang kontra. Yang pertama itu ada berbet, motor Vixion All berbet. Jadi itu menurut gua itu bukan kekurangan bro, karena usia dan juga umurnya yang memang sudah tidak lagi muda bro. Kalian tahu sendiri lah, ini Vixion gua tahun 2012 ya, akhir. Jadi ini generasi yang kedua. Kalau generasi yang pertama Vixion itu lampunya udah bulat ya, kayak motor Ninja SS. Itu generasi yang pertama, itu di tahun 2007 atau 2006 lah kalau nggak salah gitu bro. Jadi dengan usianya yang di era sekarang itu udah di atas 10 tahun bro, jadi wajar ya. Jadi sebenarnya ada beberapa masalah yang terjadi ya ketika motor Vixion ini berebut. Jadi ini gue ngambil yang paling sering terjadi ya gitu coy, karena sebelumnya gue juga udah pernah ya ikut kerja di bengkel kurang lebih 1 tahun lebih lah. Gue ngambil data-data dan menostalgia otak gue, biasanya apa aja yang sering terjadi pada Yamaha Vixion ini ketika sudah berebut. Jadi ada juga yang beranggapan ini sebagai kekurangan. Makanya ini saya anggap kontra bro ya, karena usianya yang sudah tidak lagi muda lah. Ya kalau kita bicara tentang berebut, kalau kita ngukur ya, lihat aja lah motor-motor yang baru, keluaran terbaru dari sekarang, belum sampai setahun atau baru lebih setahun sedikit gitu, udah mengalami berebut gitu. Kalau dibandingin dengan motor Vixion kan umurnya jauh bro. Vixion All ini kan udah lumayan tua gitu umurnya. Yang sering terjadi kalau Vixion ini berebut itu ada 3 ya. Mungkin kita bahas dari satu persatu lah ya. Yang sering terjadi itu pada full pumpnya bro. Full pumpnya yang lemah gitu. Jadi wajar lah untuk komponen yang satu ini ya, itu udah mulai melemah, itu udah wajar. Nah, alternatif yang bisa kalian lakukan itu ya, yang pertama itu bisa kalian servis terlebih dahulu. Pergi ke bengkel yang memang sudah kalian percaya gitu, jangan ke bengkel yang memang yang kalian kurang percaya gitu coy. Nanti takutnya malah dia ponisnya yang ke lain-lain gitu bro. Ada oknum lah gitu kan. Nanti malah merugikan kalian gitu kan sebagai customernya. Itu bisa kalian lakukan servis ringannya dulu, kalian ganti filter full pumpnya, kalian ganti rotapnya. Ini alternatif yang paling murah gitu coy, murah dan juga mudah. Cuman saran saya sih enak kalian ganti seperangkat gitu, seperangkat satu set ya untuk full pumpnya itu, kalau bisa yang original, jangan merek yang lain coy. Tapi kalau kalian punya merek lain yang lebih bagus dari set mobil, tapi kalau kalian punya produk yang lebih bagus, yang kalian yakini lebih bagus daripada produk originalnya, beli gitu bro. Saran saya itu.
Nah, untuk yang masalah yang kedua yang sering terjadi Vixen berebut ini, yaitu dari spool dan juga kiprok atau regulatornya, bro. Jadi sebelum kita bahas ke sana, kalian harus paham dulu nih fungsi daripada spool dan juga regulator atau kiproknya ini. Untuk bagian spool, bro, itu adalah sebuah komponen ya yang memang ya kumparan atau lilitan tembaga ya untuk menghasilkan sebuah sumber arus listrik gitu. Yang mana sumber arus listrik yang dihasilkan oleh spool itu dia belum stabil, bro. Jadi dia masih mengikuti ya putaran RPM mesin. Jadi dia kadang tegangannya tinggi, tegangannya rendah, nggak random lah pokoknya, nggak stabil gitu, bro. Nah, fungsinya daripada regulator atau kiprok ini untuk menyetabilkan arus spool yang mengeluarkan listrik itu, bro, gitu. Nah, kalau sudah stabil, baru dikirimkan ke aki, bro, untuk melakukan pengecasan si akinya, sehingga aki kalian itu nggak gampang tekor, gitu, bro. Kalau misalnya kedua part ini rusak, yang terjadi itu apa? Jadi gini, kalian tahu sendirilah untuk tipe motor Vixen ini adalah full charge atau full whip gitu ya. Jadi ketika dia tidak dapat supply arus listrik dari kedua komponen yang kita sebutkan tadi, itu yang terjadi itu motor itu kadang susah hidup, coy. Ya, susah hidup. Tapi kalau memang dia nggak mati, cuman udah rada-rada konkret, itu biasanya motor kalian berbuat tersendak-sendak gitu, bro. Dan aki motor kalian itu bakal tekor gitu soal. Nah, itu. Kita lanjut lagi ke masalah yang selanjutnya, bro. Yang sering terjadi itu ada pada kop businya. Gitu. Kop businya, jadi kalian tahu sendirilah, kop busi itu berfungsi untuk menghubungkan dari koil menuju ke busi ya, untuk memercikan api ke ruang bakar gitu. Jadi busi itu memiliki suhu yang sangat tinggi, bro. Jadi wajar lah kalau untuk kop busi ini sudah mulai apa ya, udah mulai kendor lah gitu, udah nggak semangat lagi dia, karena ya kalian tahu sendiri lah temperatur suhunya itu sangat tinggi untuk busi itu ya, karena memang dia memercikan bunga api ya untuk di ruang bakar mesin sepeda motor kita, bro, gitu. Jadi wajar kalau dia sangat panas. Jadi daya cengkram kop busi tersebut terhadap busi itu dia udah nggak maksimal, bro, dia udah goyang. Jadi kalau misalnya itu udah goyang, motor kalian otomatis ya bisa berebet. Kalau kena air, misalnya lah kalian habis nyuci, motor terkena hujan, itu biasanya motor kalian tuh berebet, coy. Kayak gitu. Mungkin kalau dari masalah berebet itu aja sih ya. Kalau dari segi berebetnya, coy. Nah, selanjutnya yang gua masih anggap kontra itu dari fiturnya, bro. Banyak sekali yang mengatakan ya motor ini jadul lah fiturnya. Mungkin gua nggak terlalu kesana lah ya ngebahasnya. Jadi kenapa gitu loh fiturnya ini gua anggap kontra. Sebenarnya dibilang kekurangan juga iya sih, bro, kekurangan bisa jadi, namun ini menurut saya kekurangan yang kontra, karena fiturnya kalian tahu sendiri lah, di motor sekarang ya, era sekarang itu sudah full LED motornya ya, dari segi fitur penerangan, lampu sen, terus juga speedometer udah full digital gitu kan. Gitu, makanya motor Vixen All ini kan fiturnya masih menggunakan lampu halogen, belum LED, bro. Terus speedometernya juga masih pakai yang manual kayak gini. Jadi menurut gue itu ya kita menostalgia lagi lah. Memang di eranya dulu, zamannya Vixen All ini keluar, itu nggak ada, bro, motor-motor yang udah lampunya LED, speedometernya yang digital, itu nggak ada ya. Kalian paham juga sih. Kalian tahu sendiri loh, motor-motor zaman sekarang itu nggak hanya ngejual motor doang, bro, tapi juga ngejual sebuah teknologi. Paham ya? Gitu. Makanya kalau dibandingin Vixen ini dengan yang sekarang, ya mungkin kalian kelihatan memang agak lebih jadul. Itu sebenarnya bukan sebuah kekurangan, bro. Justru apa ya, menurut gue itu yang kita nggak harus malu juga gitu loh, bro. Udah menjadi hal yang klasik lah motor-motor kayak gini nih.
Tapi kalau dari segi kontranya itu aja sih kayaknya bro. Oke, kita mungkin masuk ke masalah yang apa, kekurangan yang pro ya. Jadi ini kekurangan yang memang benar-benar sebagai kekurangannya bro, gitu ya. Nah, kekurangan yang gua rasain ya, ini dari segi perasaan yang saya rasa gitu ya, menggunakan motor fiction ini. Dari top speed itu kurang bro. Top speednya saya rasa kurang lah. Untuk di CC 150 itu menurut gua ini kurang larinya ya. Kalau dari segi akselerasinya lumayan enak ya. Untuk tenaga awalannya lumayan enak. Terus dari segi rasio itu jadi kayak transmisinya bro. Jadi gua ngerasain berat banget ya ketika ngoper gigi dari gigi 4 ke gigi 5. Itu gua kayak ngerasa agak sedikit berat banget. Kayaknya motor itu RPM-nya langsung turun gitu kalau ngoper gigi kelima itu bro. Cobalah kalian kalau ngerasain motor yang sudah 6 speed, itu enak bro. Dia pas kita ngoper gigi gitu ya, RPM-nya nggak terlalu jauh gitu loh turunnya. Jadi menurut gua ini kayak berat banget gitu. Karena ini speednya juga masih 5 bro. Gitu. Menurut gua situ sih yang kurangnya di rasio. Kemudian selanjutnya ada pada suspensi. Dari segi suspensi memang bro, kalau kalian udah ngerasain motor CB ya, Honda CB 150R yang all, itu lebih enak sih ya, sedikit lebih enak daripada motor yang Fiction bro, gitu. Gua sebenarnya belum tahu nih bobot Fiction ini berapa, dengan si CB itu berapa gitu bobotnya. Gua belum searching juga. Jadi kalau gua lihat-lihat yang bedanya dari suspensi CB dengan Fiction ini ada pada ukuran asok depannya bro. Asok depan motor Fiction itu lebih besar di 33 mm ya, 33 mm, sementara di Honda CB itu di 31 kilo apa milimeter coy, gitu. Jadi lumayan beda lah kayak ukurannya, lebih gede sih Fiction. Jadi mungkin gua ngerasanya ya mungkin karena asoknya lebih gede, jadi butuh bantingan yang cukup besar untuk dia bekerja coy, gitu. Makanya kalau di jalan-jalan yang sedikit kurang enak, kalau Fiction ini agak lebih kerasa bro dengan motor kompetitornya gitu ya. Kompetitornya itu lumayan enak, hampir tidak terasa gitu bro. Hanya sekedar ya kayak del-del gitu doang lah. Kalau ini kita terasa goyang banget gitu. Gitu. Yang ke selanjutnya itu ada pada pengeremannya. Pengeremannya gua anggap ini kurang bro. Terutama yang belakang ya. Kalau yang depan udah oke lah, udah cakram. Kalian kalau menostalgia lagi ya, kalau kalian ingat motor Satria FU Supra X125 yang double disc, itu kan dari tahun 2008 itu udah mengembangkan double disc lah. Sementara pada motor Fiction ini masih menggunakan sistem rem tromol gitu bro. Jadi sistem rem tromol itu menurut gue itu kurang maksimal lah gitu bro. Kalau kena air gitu ya, kalau kena hujan suka suara tikusnya gitu bro, gitu. Dan ini gua sebenarnya sudah gua upgrade ya untuk motor Fiction all gua menggunakan Fiction new, mulai dari arm dan juga peleknya bro. Jadi ini agak sedikit lebih enak sih, buat jalan jelek juga enak karena memang beda bro ukurannya bro. Dari segi ukuran pelek itu beda, ukuran bannya juga beda, dia lebih besar lah tapak daripada pelek si motor Fiction new itu ya. Karena kalau yang all itu tapaknya lebih kecil gitu, jadi ukuran bannya juga kecil gitu bro. Gitu kok dari segi pengereman gua kurang yang di belakangnya ya. Terus dari dari bos arem, terus bos segitiga unit tracknya gitu, bos segitiga yang menghubungkan antara shock ya dengan armnya bro, itu boros bener itu bro. Sebenarnya ini gua udah ganti nih yang original ya 3C1 dari bos arem, terus sama bos yang gua sebutkan tadi yang unit track itu bos segitiga, itu gua udah ganti yang original bro, belum ada setahun udah goyang lagi aja. Itu boros banget memang ya.
Gua juga dulu waktu ikut di bengkel itu sering banget memang pergantian pada alat yang satu itu. Jadi mau kalian beli yang original di dealer, di toko-toko, intinya original lah. Tetap aja bro, nggak nyampe setahun itu pasti ada goyangnya lagi bro. Gitu. Menurut gua ini agak sedikit ini lah ya, apa ya, boros gitu coy. Jadi ya lumayan juga gitu kan dengan harganya 300-an gitu kan, 200-an lumayan bro. Kalau nggak nyampe setahun harus sudah diganti lagi gitu. Lumayan boros ya. Tuh. Terus selanjutnya apa lagi? Nah, mungkin kita ulas di bagian mesinnya, bro. Nah, ini yang agak ekstrim nih, ada di sini nih. Yang memang kurang-kurangnya dia, coy. Yang pertama itu ya, ada pada seal water pumpnya, gitu, bro. Udah nggak asing lagi buat Yamaha Vixion seal water pump bocor masuk ke mesin. Itu udah nggak asing lagi, bro. Ya, udah banyak sekali ya motor-motor yang Yamaha Vixion itu mengalami kendala di situ, gitu. Sangat fatal ya menurut gua ini lumayan sangat fatal, bukan lumayan sih, udah sangat fatal gitu kalau air radiator masuk ke dalam sebuah mesin. Itu fatal bro, gitu. Itu bisa mengakibatkan kerusakan yang massal bro, gitu. Kalian tahu sendiri lah, meskipun itu air radiator ya air, tetaplah air bro, gitu. Jadi menurut gua ini lumayan fatal bro, gitu. Makanya udah nggak jarang lah motor-motor Vixion itu hancur karena seal water pumpnya doang. Itu sepele bro, seal water pump bisa menghancurkan semua komponen mesin bro. Ini ya kekurangannya. Cuman gua akui jempol untuk Yamaha bro. Di era sekarang ya kayak motor PR R15 yang udah yang terbaru yang lele itu ya, itu dia sudah mengembangkan electric water pump bro. Jadi dia udah nggak terhubung lagi dengan mesin. Water pump Yamaha Vixion All dengan yang sekarang itu beda bro. Sistem water pumpnya dia udah menggunakan elektrik, dia nggak terhubung lagi dengan mesin, gitu. Makanya dia nggak khawatir gitu bro, nggak khawatir seal water pumpnya bocor gitu ya. Jadi gua salut sama Yamaha langsung menangani dan menangani dengan apa ya, ya mereka itu kayak melihat gitu loh keluhan-keluhan dari penggunanya gitu loh bro. Makanya gua akui jempol dong gitu. Terus ada nah ini nih sering juga nih, ada bagian pada blok silindernya bro. Sebenarnya sudah bagus ya untuk tipe dia hasil ini, sudah bagus bro. Dia hasil itu memang ya terkenal pelepasan panasnya itu sangat bagus bro, gitu. Cuman gua nggak tahu kenapa ya ini malah untuk 3C1 ya Vixion All ini sebenarnya itu spesial bro. Dia awet dan juga tahan lama ya, ketimbang yang 1PA yang Vixion generasi ketiga dan keempat NVL ya. Itu sebenarnya udah beda lah pokoknya bro, jauh lebih awet yang 3C1 gitu bro. Tapi yang menjadi kekurangan buat gua itu kenapa Yamaha ini nggak ngeluarin yang 3C1 gitu loh bro, gitu, untuk penjualan dari blok silindernya. Malah yang lebih banyak itu yang 1PA, padahal yang 1PA itu gampang bener ngebul bro. Udah banyak lah kasusnya kayak gitu, lebih ringkih gitu loh bro, lebih ringkih daripada Vixion yang all gitu. Makanya Vixion All yang 3C1 itu sebenarnya spesial bro. Kalau kalian masih dapat yang satu gelondongan mesin yang belum ada diganti, 3C1 itu spesial menurut gua bro. Kenapa ya, gua juga sebenarnya nggak tahu tuh kenapa. Kalau dari segi awet jauh lah pokoknya. Nah yang kedua itu ada pada bagian ininya apa, rumah kopling bro ya. Jadi ke rumah kopling Yamaha Vixion ya hampir semua Yamaha yang tipenya kayak mesin Vixion gini lah, kayak Jupiter FX, King, Vixion gitu ya. Hampir semua kalau langsam itu suaranya itu kayak apa ya, dok 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 dok, itu pas langsam itu suaranya kedengeran banget bro.
Nah, itu bisa dikatakan normal ya ketika kalian menarik nih kopling. Koplingnya kalian tarik itu dia suaranya agak ringan. Gitu, Bro. Sebenarnya itu juga bukan sebuah penyakit sih. Itu ya memang udah ciri khasnya dia lah kalau gua ngomong itu, Jay. Cuman ya karena menghasilkan suara itu tadi ya menurut gua eh, saya anggap kurang lah itu. Jadi kalau kalian tarik koplingnya itu ya dia suaranya agak lebih ringan lah, berkurang lah gitu coy. Nah terus kalau kalian motor kalian gas juga dia suaranya ringan, sama dipakai jalan suaranya hilang gitu. Nah kalau kalian sudah melakukan tarik kopling masih di motor dipakai jalan suaranya malah tambah gede, tambah gak karuan, itu masalah bro. Itu perlu kalian tahu lah, itu masalah, itu harus kalian cek dulu itu bagian rumah koplingnya bro. Gitu ya, menurut gua itu kekurangannya bro. Nah, kekurangan selanjutnya itu ada pada bagian sennya bro. Sennya itu gampang sekali patah, gampang sekali patah itu bro sennya, karena desainnya yang kayak gitu ya, terlalu menonjol. Apalagi bagian belakang gua itu udah berapa kali bro, udah berapa kali ya, udah berapa kali patah pada bagian itunya bro. Terus apalagi bro ya, apa lagi, nah gue sambil mikir dah di jalan ya. Kalau dari segi spare part sih mudah gitu coy buat dicari motor fiction ini spare partnya, karena banyak lah persamaannya. Kalau untuk Yamaha Fiction sendiri tuh banyak persamaannya bro. Jadi dari segi spare part itu mudah bener dicari gitu loh bro. Gitu. Saran saya ya buat si abangnya yang udah komen, gua terima kasih gitu kan, udah nonton dan komen. Saran saya kalau ngambil motor fiction itu perhatikanlah bang mesinnya bang gitu. Perhatikan mesinnya, suaranya ada yang aneh enggak gitu kan. Oke, mungkin sampai sini aja lah ya bro jumpa kita pada konten gua kali ini. Mungkin hanya itu yang bisa gua kasih sebuah pandangan kepada kalian mengenai kekurangan-kekurangan daripada motor fiction ini bro. Mungkin lebih kurangnya gua mohon maaf kepada kalian semua ya. Jadi kalau kalian mempunyai kekurangan-kekurangan yang gua anggap tidak gua sebutkan di konten gua ini, kalian bisa komen-komen aja bro gitu. Dan gua juga sebelumnya terima kasih nih kepada teman-teman yang udah komen, yang udah nonton di video gua. Gua terima kasih banget. Dan juga jangan lupa subscribe gitu bro, jangan lupa komen, like videonya, terus juga share-share lah ke teman kita gitu. Supaya kalian juga itu nggak ketinggalan gitu info-info dari gua coy. Oke, sebelumnya gua mau undur diri dulu ya coy. Mungkin ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coy.